Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhadam Kulfar M dengan NIM 21376 GSD 0479. Saya di sini akan membawakan materi tentang inovasi pendidikan. Materi pertama yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan berasal dari kata Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan atau pembaruan. Lalu apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Menurut Ibrahim, ia mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Kemudian kalau kita berbicara terkait inovasi ini, mengingatkan kita pada dua istilah yaitu invensi dan discovery. Invensi adalah merupakan penemuan suatu yang benar-benar baru, artinya merupakan hasil karya manusia. Kalau discovery adalah penemuan suatu benda sebenarnya telah ada sebelumnya. Dalam inovasi pendidikan terbagi atas dua buah inovasi yang baru yaitu top down model, top up model. Top down model yaitu inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendagnas dan Kemendag selama ini. Bottom up model adalah inovasi yang hasil ciptaan dari bawah dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat. Materi kedua, pengertian karakteristik inovasi pendidikan secara umum. Karakteristik inovasi pendidikan dapat diartikan berdasarkan kata karakteristik dan inovasi pendidikan. Karakteristik adalah ciri khas atau bentuk-bentuk watak untuk karakter yang dimiliki oleh setiap individu. Corak tingkah laku tanda khusus macam-macam karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu keuntungan relatif, yang kedua kompatibel, yang ketiga kompleksitas, yang keempat trialibilitas, yang kelima dapat diamati materi ketiga. Pengertian proses pendidikan. Jadi proses inovasi pendidikan adalah kerangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi, mulai sadar tidak tahunya adanya inovasi sampai diterapkan implementasi. Inovasi pendidikan, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu faktor yang ada dalam sistem pendidikan, dua faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Materi keempat yaitu model-model keputusan inovasi. Roger Everett membagi proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, tahap bujukan, tahap keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Tahap pengetahuan, proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Yang kedua, tahap bujukan. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seorang membentuk sikap menyenangani atau tidak menyenangani terhadap inovasi. Yang ketiga, tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima, atau menolak inovasi. Yang keempat, tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Yang kelima, tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini, seorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusan jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu strategi inovasi pendidikan. Macam-macam strategi inovasi pendidikan. Satu yaitu strategi fasilitatif. Fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalam
lebih mengutamakan persediaan fasilitas. Menurut Duncan, strategi pendidikan dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial atau pengajaran kembali. Pendidikan dipakai untuk mencapai perubahan sosial. Yang ketiga, strategi persuasif atau bujukan. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif yang artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Yang keempat, strategi paksaan. Pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan yang artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Kita masuk ke materi ke-6, inovasi kurikulum 2013. 1. Pengertian kurikulum 2013 berbasis kompetensi dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performasi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kita masuk ke materi ke-7, inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Kurikulum berbasis masyarakat yang bahan dan objek kajiannya kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Yang kedua itu, bagi siswa berguna untuk memberikan kemungkinan dan kebiasaan untuk akrab dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Kemungkinan lain mencegah dari keterasingan lingkungan terbiasa dengan budaya dan adat istiadat setempat, berusaha mencintai lingkungan hidup, sehingga sebutan kurikulum ini disebut kurikulum berbasis wilayah. Ada juga kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu disebut integrated. Kurikulum merupakan bentuk kurikulum yang menyediakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit. Materi yang ke-9 yaitu pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia fisika, yaitu interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Maksud dalam pembelajaran kuantum mengubahkan bermacam-macam interaksi dalam kegiatan belajar. Interaksi ini mengubah kemampuan dan bakat alamiah guru dan siswa menjadi cahaya yang bermanfaat bagi kemajuan mereka dalam belajar secara aktif dan efisien. Materi ke-10 yaitu konsep dasar pembelajaran konseptual. Kata konseptual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan. Konteks suasana dalam keadaan, konteks secara umum. Kontekstual mengandung arti yang berkenaan, relevan, dan hubungan atau kaitan langsung mengikuti konteks yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Komponen-komponen yang pembelajaran konseptual melandasi pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual yang memiliki tujuan asas meliputi konstruktivitisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian nyata. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.